Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bab 4.1 sampai dengan 4.1.7. Di sini kita akan presentasi dengan SWP. Kelompok 5 ini beranggotakan saya Ahmad Reza Poroji dan ada saya juga Ninda Rizky Nureda, ada juga Zalfa Tarita, dan ada Askia Khairunisa. Jadi untuk yang pertama akan saya serahkan kepada Zalfa Tarita, kepadanya dipersilahkan. Langsung ke pembahasan aja. Oke, siap Bu. Langsung pembahasan tentang limit fungsi. Oke, kepada Zalfa dipersilahkan. Oke, terima kasih Reza. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4.1. Limit fungsi. Pada bagian ini kita akan memperkenalkan gagasan penting tentang limit suatu fungsi. Ide intuitif dari fungsi f memiliki limit L. Coba layarnya digedein dulu jadi 150%. Di bawah tulisan window. Oke. Baik, saya ulangi. Limit fungsi. Pada bagian ini kita akan memperkenalkan gagasan penting tentang limit suatu fungsi. Ide intuitif dari fungsi f memiliki limit L pada titik C adalah bahwa nilai fx dekat ke L ketika x dekat dengan tetapi berbeda dari C. Tetapi perlu memiliki cara bekerja dengan gagasan dekat dengan, dan ini dicapai dalam definisi epsilon dikurang delta yang diberikan di bawah. Agar gagasan limit fungsi f di titik C bermakna, maka perlu didefinisikan itu bukan bahwa epsilon kurang delta, epsilon dan delta seharusnya. Ini kan deltanya untuk si x-nya dan epsilonnya untuk si fx. Baik, Bu. Tetapi perlu memiliki cara bekerja dengan gagasan dekat dengan, dan ini dicapai dalam definisi epsilon dan delta yang diberikan di bawah. Agar gagasan limit fungsi f di titik C bermakna, maka perlu didefinisikan bahwa f dekat dengan titik-titik C. Itu tidak perlu didefinisikan pada titik C, tetapi seharusnya didefinisikan pada titik yang cukup dekat dengan C untuk membuat pembelajaran ini menarik. Ini adalah alasan untuk definisi berikut. Selanjutnya ada definisi 4.1.1. Misalkan A subset R, titik C elemen R dikatakan titik kumpul dari A jika setiap delta lebih dari 0 ada setidaknya satu titik X elemen A dengan X tidak sama dengan C. Sedemikian sehingga mutlak X dikurang C kurang dari delta. Definisi di atas dapat disimpulkan. Titik C adalah suatu titik limit di A jika setiap lingkungan delta dari C sama dengan C dikurang delta sampai C ditambah delta dari C berisi setidaknya satu titik di A yang berbeda dari C. Di sini ada notnya, titik C mungkin atau mungkin bukan anggota A, tetapi meskipun di A itu diabaikan ketika memutuskan apakah itu adalah titik kumpul atau titik klaster A atau tidak. Karena kita secara eksplisit mengharuskan ada menjadi di lingkungan delta dari C irisan A, berbeda dari C agar C menjadi titik kumpul dari A. Oke, itu dijelaskan maksudnya apa, jangan sekedar membaca. Jadi, dijelasin dulu atau langsung masuk ke contoh ya, Bu? Iya, dijelaskan dulu. Maksudnya apa itu? Tadi kan awalnya kita punya yang mutlak X dikurang C kurang dari delta. Ya, saya punya garis bilangan kayak gini. Iya. Misalkan ini adalah misalkan itu adalah titik C. Terus saya ambil sembarang apa? Ambil sembarang titik X. Saya ambil X apa saya ambil delta dulu? Oh ya, ambil delta dulu, Bu. Terus ini panjangnya sepanjang delta. Sepanjang delta. Maka untuk berarti ini titik berapa ini? Kalau di sini C dan ini panjangnya delta, di sini berarti yang di sebelah kanan itu C ditambah delta. Yang di kiri? Yang di kiri juga sama, kalau sepanjang delta berarti C dikurang delta. Nah, dia dikatakan titik kumpul kalau apa?
Dia dikatakan titik kumpul Kalau memuat paling sedikit satu titik di A yang berbeda dari C ya, Bu? ya berarti paling nggak ada X, paling nggak satu aja cukup. Bahwa Ya, si elemen A itu ada yang berada di lingkungan ini. lingkungan. Berapapun deltanya yang diambil. Deltanya selebar ini berarti ada satu. Terus kalau deltanya mau kita kecilin banget, ya dia tetap ada memuat X elemen A. Kalau begitu, maka si X itu titik kumpul. Nah, lanjut ke yang tadi contohnya yang enggak itu apa contohnya? Ini saya ngasih ilustrasi gambar dulu ya, kayak coba kalian lanjut ke contoh, nanti deh sekalian saya kasih gambarnya. Baik, selanjutnya ada contoh. Jika A itu himpunan 1,2, maka A tidak mempunyai titik kumpul. Premisnya, misalkan A itu himpunan 1,2, akan dibuktikan A tidak memiliki titik kumpul. Pembuktiannya, pilih delta yang bernilai 1/2. Yang pertama, kita ambil C sama dengan 1. Dengan menggunakan definisi 4.1.1 yang tadi, lingkungan delta dari C itu kan C dikurang delta sampai C ditambah delta. Nah, maka lingkungan 1/2 dari 1 itu berarti 1 dikurang 1/2, 1 ditambah 1/2. Kalau kita hasilin menjadi 1/2, 3/2. Nah, di dalam selang itu ada nggak titik A yang selain 1 di dalam sini? Perhatikan di sini, ada nggak titik A yang berbeda dengan 1? Yang di atas, Ibu. Ini yang saya garis, kelihatan nggak ini kursor saya geser-geser, warna pink? Iya, Bu. Nah, ada nggak titik A yang berada dalam interval ini, tapi berbeda dengan 1? Ada nggak? Adakah X elemen A dengan X tidak sama dengan C, tidak sama dengan 1 di dalam titik ini? Di dalam selang ini, ada nggak? Bu. Ada? Ada. Apa titiknya? Selang dari 1 ditambah 1/2 dan Tadi A isinya apa? A itu 1,2, Bu. Ada nggak titik di A selain 1 yang berada di selang ini? Ini kan 1. Selain 1 ada nggak yang berada di sini? Enggak ada, Bu. Nggak ada, kan unsur Cuma A itu minta cuma 1 dan 2. 2, iya. Sementara 2-nya ada di luar si Daerah lingkungan. ini. Jadi maksudnya gitu ya, secara gambar kayak gini. Titik kumpul itu maksudnya seperti ini. Tadi dia titik kumpul apa? Mau delta itu mau selebar atau sesempit apapun, kayak gini, ini lebar ada X di sini. Ini kita kecilin ya tetap ada di sini. Kita kecilin lagi akan ada X di sini. Tapi ketika dia bukan titik kumpul, mau kita bisa pilih cukup salah satu delta. Ya ini kalau deltanya kita gedein ya ada 2. Tapi ketika deltanya kita kecilin jadi setengah, ternyata yang ada di si lingkungan ini cuma si 1 doang. Nggak ada titik di A yang berbeda dengan 1 yang ada dalam interval ini. Maka 1 bukan titik kumpul. Begitu juga, kalau si 2 saya ambil deltanya yang kurang dari 1, kan kalau dia besar sama dengan 1, ntar si 1 masuk kan, berarti kita ambil deltanya yang kecil dari 1. Misalkan, ya terserah lah, penting bilangan yang lebih kecil dari 1, setengah misalnya, mau setengah boleh, mau 1/4 boleh. Karena ini tadi sudah setengah, yaudah anggap saja ini adalah 2/4 gitu. Berarti ini berapa ini? 3/2, 1/2. Oh, iya. Nah, ada nggak titik di dalam selang ini, adakah titik di A yang berbeda dengan 2? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Kan yang berbeda dengan 2 itu kan pilihannya satu-satunya adalah si 1. Apakah 1 ada di sini, di selang ini? Nggak ada, Bu. Di luar lingkungan. Ya, makanya si 2 itu bukan titik kumpul. Karena kalau kita ini, jadi kesimpulannya apa? Kalau yang pakai titiknya C-nya 2 berarti Karena ya 2 bukan titik kumpul karena terdapat lingkungan dari 1/2 dari 2. Karena terdapat delta sama dengan setengah, sehingga lingkungan 1/2. Ini lingkungan setengah itu harus ada stripnya ya. Baik, Bu.
Coba ini kalian kan sambil ngetik, ya udah berarti ini disisipin ini. Karena terdapat delta besar dari setengah, delta sama dengan Delta setengah. sama dengan setengah. Sama dengan maaf. Sama dengan setengah. Sedemikian sehingga lingkungan 1/2 dari 2 tidak mengandung titik A yang berbeda dari 2. Pakai sedemikian sehingga aja nulisnya. Ditulis kalimat aja. Oke, yang tadi juga ya tambahkan itu karena terdapat delta sama dengan setengah yang atas. Yang atas di copy paste aja dari situ sampai sedemikian sehingga lingkungan. Lingkungan strip. Ya. Oke. Lanjut. Dari 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa A tidak memiliki titik kumpul. Selanjutnya untuk teorema 4.1.2 akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi kita lanjut ke teorema 4.1.2 yang dalamnya berisikan suatu bilangan C elemen bilangan real adalah titik kumpul dari himpunan A subset dari bilangan real. Jika dan hanya jika ada barisan AN di A sedemikian sehingga limit barisan AN sama dengan C dan barisan AN tidak sama dengan untuk setiap N elemen bilangan asli. Jadi di setiap N bilangan asli aja, jangan elemen bilangan asli. Untuk N bilangan asli. Ya, Bu. Terus akan kita buktikan kita mengambil premis umum terlebih dahulu. Misalkan C elemen bilangan real dan himpunan A subset dari yang mana akan dibuktikan C itu titik kumpul dari himpunan A jika dan hanya jika ada barisan AN di A dengan limit barisan AN sama yang mana AN tidak sama dengan C untuk setiap N bilangan asli. Di sini kita akan membuktikan melakukan pembuktian dua arah. Jadi untuk yang pertama kita akan membuktikan terlebih dahulu dengan mengambil premisnya, misalkan C titik kumpul dari himpunan A jika dan hanya jika. Premisnya bukan itu, premisnya apa seharusnya? Kalian bisa bedakan nggak sih beda premis umum dengan premis khusus? Premis umum adalah premis yang dimiliki oleh kedua arah. Yang dimiliki oleh kedua arah apa? Yang dua arah itu dia punya bilangan C elemen bilangan real. Di teorema ini ya, bentar saya. Di teorema itu ini yang dua arah. Ini dipunyai oleh kedua sisi yang ini. Tapi kalau premis yang oleh dari kiri ke kanan saja apa? Terus kalian perhatikan untuk membedakan mana yang arah kiri dan kanan, patokan kalian itu adalah ini. Ini patokannya. Yang di sebelah kiri ini adalah premis untuk kiri ke kanan, dan tujuan yang di sebelah kanan dia adalah tujuan dari kiri ke kanan. Sebaliknya, yang di sebelah kanan dia adalah premis untuk arah kanan ke kiri, dan yang di sebelah kanan dia adalah tujuan dari pembuktian arah kanan ke kiri. Berarti dari kiri ke kanan premisnya seharusnya apa? Berarti kalau dari kiri ke kanan kita pakai misalkan C itu titik kumpul dari himpunan A. Ya, sampai di situ. Jika ada juga masuk. Oke, siap. Kemudian untuk dibuktikannya kita pakai yang kanan, Bu ya. Jika ada barisan AN di A dengan limit barisan AN sama dengan C. Yang mana AN tidak sama dengan C untuk setiap N bilangan asli. Baik, kita lanjutkan ya, Bu ya. Selanjutnya, kita lakukan pembuktian. Karena C adalah titik kumpul dari himpunan A,
maka untuk sembarang n bilangan asli akan ada lingkungan 1/n dari C yang memuat paling sedikit ada satu titik A yang berbeda dengan C. Maka kita dapat tuliskan lingkungan 1/n dari C itu merupakan bilangan dari C dikurang 1/n sampai dengan C ditambah 1/n. Yang mana kita bisa tuliskan dengan lingkungan 1/n sama dengan himpunan bilangan n bilangan asli untuk bilangan mutlak an dikurang C kurang dari 1/n. Kemudian berdasarkan teorema 2.2.2 poin C dapat kita tuliskan bilangan mutlak dari an kurang dari C itu lebih dari 0 dan kurang dari 1/n. Kemudian an kurang dari C lebih dari minus dan kurang dari 1/n. Kita dapatkan persamaan pertama. Persamaannya jangan kayak gini nulisnya, coba di double klik di sini. Double klik di display tersebut. Di sini ya. Di displaynya di double klik. Nah, terus lainnya pindah kedua. Ganti auto. Masukin kuncinya apa? Nanti itu dipanggil. Ini kan bukti teorema berapa ini? Masukin aja teorema. Masuk. 2.2 ini, Bu. Bukan, ini maksudnya ini kan bukti teorema apa? Oh, teorema 412, Bu. Berarti tambahkan B teorema B aja, B T1 2. T1 2. Ini, Bu ya? 412, bukan? Oh, 412. Seperti ini, Bu ya? 2. A. Nanti kalau butuh lagi kan kasih A di ujungnya. Kasih Di ujung. di ujung kanan apa kiri, Bu? Ujung itu kan di akhir. Kasih. Itu apa namanya? Itu di copy dulu nama kuncinya biar dipanggil. Sudah. Baik, selanjutnya definisikan barisan AN sama dengan A1, A2, AN, Maka untuk setiap N bilangan asli terdapat N bilangan dari lingkungan 1/n dari C dan N tidak sama dengan C. Karena Untuk AN yang ada di lingkungan P setengah C, P per N C, Bu, yang ada di lingkungan P1 per NC itu si N atau si AN? AN, Bu. Perbaiki. Oh iya. Sudah. Lanjut, Bu ya. Karena limit minus 1/n sama dengan limit 1/n sama dengan 0. Sorry, itu bukan pakai maka ya. Ya. Kan AN sama dengan ini untuk sedemikian sehingga Oke, siap, Bu. Baik, kita lanjut. Karena limit dari minus 1/n sama dengan limit dari 1/n sama dengan 0, dengan menerapkan teorema Apit 4.2.7 pada persamaan 1, P-nya gede, persamaan 1. Itu bukan persamaan, kan ketersamaan sekali. Ketersamaan. Satunya lakukan cross reference. Satunya dihapus, itu angka 1 dihapus. Cross reference.
Cara merujuk gimana caranya? Bukannya itu bibliografi. Yang ketiga, nah masukin yang tadi kalian copy. Dilanjut Bu ya. Karena limit dari minus 1/n sama dengan limit 1/n sama dengan 0 dengan menerapkan teorema. Persamaan itu ketak samaan kan itu kan tandanya bukan nggak ada yang sama. Oh, ketak. Baik, dilanjut Bu ya. Dengan menerapkan teorema Apit 4.2.7 pada ketaksamaan dari persamaan satu tadi diperoleh limit dari AN kurang C sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan teorema 3 diperoleh 0 sama dengan limit dari AN kurang C. Bukan limit AN, limit barisan. Oh ya, limit barisan AN kurang C. Mana bisa kita tuliskan 0 sama dengan limit barisan AN kurang dari limit C. Kemudian 0 sama dengan limit barisan AN kurang dari C. Nah, mana kita bisa tuliskan limit barisan AN sama dengan C. Jadi terbukti jika C titik kumpul dari A, maka ada barisan AN di A dengan limit barisan AN sama dengan C, yang mana AN-nya tidak sama dengan C untuk N bilangan asli. Akan kita lakukan pembuktian berbalik arah dengan mengambil premisnya. Kita ambil premis dari kanan ke kiri. Misalkan ada barisan AN di A dengan limit barisan AN sama dengan C, yang mana barisan AN tidak sama dengan C untuk setiap N. Lagi, kalau nggak ada kurungnya, nggak ada bacanya itu U-nya, bukan barisannya. Yang kalau dikurung AN baru dibacanya barisan. Oh, berarti ini AN aja Bu ya. Dengan limit barisan AN sama dengan C, yang mana AN tidak sama dengan C untuk setiap N bilangan asli. Ini akan dibuktikan C titik A, yaitu untuk setiap delta lebih dari 0, terdapat X elemen A dengan X tidak sama dengan C, dan X elemen lingkungan delta dari C. Kita lakukan pembuktian. Karena limit barisan AN sama dengan C, ambil delta lebih dari 0, maka berdasarkan definisi 3.1.4, artinya terdapat jika dari delta itu elemen bilangan asli. Sekarang delta besar dari 0 itu di awal, bukan setelah, karena kan tujuan kamu itu kan tadi kalian ya, kenapa saya suruh tulis yaitu itu. Ini adalah pedoman pembuktian. Ini kan tadi ini pedoman. Ini yang tertulis pertama di sini apa? Tak lebih dari 0. Ini kan yang pertama, maka ini yang lakukan pertama. Ini yang dilakukan pertama. Ini pertama kali ambil sembarang itu dilakukan pertama kali. Di-cut aja, ambil sembarang itu dipindah. Cut. Lanjut Bu. Ya, karenanya pindah ke atas, jangan kebanyakan enter. Dan itu kan ambil sembarang titik. Ini pindahin ke Karena itu kalimat pertama, huruf pertama di kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar gimana? Jadi spasinya limit AN sama dengan C, itu C dengan komanya terlalu berjarak. Antara koma dan maka itu ada spasi nggak itu?
Itu di kontrol M dulu. Nah, oke. Diulang jelasin tadi ambil sembarang. Siap, Bu. Ambil sembarang delta lebih dari 0 karena limit barisan AN sama dengan C, maka berdasarkan definisi 3.1.4, Artinya itu nggak usah. maka berdasarkan definisi 3.1.4 terdapat K dari delta elemen bilangan asli. Sehingga jika N lebih besar sama dengan K dari delta, maka mutlak dari AN kurang C itu kurang dari delta. Karena ini kalian pakai mutlak AN dikurang C kecil dari delta, di atas pakai konsep lingkungan P delta C. Berarti kalau mau tujuannya kan tadi ini dan X elemen P delta C. Berarti ini harus disambungkan dulu ceritanya. Coba tadi balik isi teoremanya apa? teorema itu satu bilangan C elemen bilangan real adalah titik kumpul dari himpunan A sampai satu bilangan real. Jika dan hanya jika ada barisan AN di A sedemikian sehingga limit AN sama dengan C. Dan AN definisi titik kumpul apa? Nah, Bu? Definisi titik kumpul di atas apa? Definisi. Ini, Bu. Titik C elemen bilangan real dikatakan titik kumpul. Ini kan pakai nilai mutlak X kurang C kecil dari delta kan? Iya. Kalian pakai lingkungan, tapi kalian konsep lingkungan aja nggak duduk. Coba balik lagi ke yang tadi. Nah, ini diganti dengan apa ini? Coba yang akan dibuktikannya itu disederhanakan aja, nggak usah pakai bahasa lingkungan. Ini kan disederhanakan ini. Coba, ini kan bisa disederhanakan. Kalau X tidak sama dengan C, ini kan tadi nilai X, mutlak X kurang C, tadi maunya apa? Ini kecil dari? Delta. Nah, kalau X tidak sama dengan C, berarti nilai mutlaknya boleh nggak sama dengan 0? Boleh, Bu. Hah? Dengan 0. Boleh nggak sama dengan 0? Nilai mutlak X dan kurang C. Kalau X-nya tidak sama dengan C. Atau nggak boleh, Bu. Hah? Boleh. Boleh? A tidak sama dengan B. Apakah nilai mutlak A ini bisa sama dengan 0? Mutlak A kurang B itu sama dengan 0 jika dan hanya jika apa? A sama dengan B. Kalau A, iya. Ini jika dan jika A sama dengan B. Kalau A tidak sama dengan B, Dia nggak bisa 0. berarti nilai mutlak A kurang B itu Tidak sama dengan 0. lebih spesifik. Tidak sama itu kan bisa kecil, lebih bisa besar. Lebih besar dari 0. Ini besar dari 0. Berarti ya udah, yang ini disederhanakan aja. Berarti diubah dari sini, Bu. Ya. Atau kalau ya dengan 0 kecil dari mutlak X kurang C kecil dari delta. Kurung nilai mutlak jangan kayak gitu, kurungnya pakai kontrol kurung. Kontrol kurung nilai mutlak. Berarti kontrol shift. Kalau di keyboard saya sih kontrol shift tanda kurung. Ini, Bu, ya. X kurang C kecil dari kontrol D, kontrol G, D biar cepat. Kontrol G terus huruf D. Nah, terus jelasin. Karena AN tidak sama dengan C di bawah,
Sebelumnya ini dijelaskan dulu. Oh iya. Karena AN tidak sama dengan C. Tadi kan di premis ada kan? Ada. Nah. Ini copy aja yang di atas ini. Karena AN tidak sama dengan C untuk setiap N-nya sampai untuk setiap. Maka apa? Nih, balik lagi ke tujuannya, sampaikan ke tujuan. Kan tadi tujuan terakhirnya ini. Tujuan ini, Bu. Ya. Tapi X-nya diganti dengan apa? AN. Seperti ini, Bu ya. Ya, ini berarti terdapat X elemen A yang di atas karena A itu isinya adalah barisan A itu adalah barisan AN. Oh ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya apa? Jadi Karenanya 2 kali. karena AN tidak sama dengan C untuk setiap N bilangan asli, maka mutlak dari AN kurang C itu lebih dari 0 dan kurang dari delta untuk setiap delta lebih dari 0. Terdapat lingkungan delta dari C. Selesai ini sampai yang kecil dari delta itu titik dulu. Ini titiknya. Sorry, ini bukan untuk maka ini kan kondisi 0 kecil dari AN kurang C kecil dari delta itu kan dipenuhi oleh N besar sama dengan K delta kan? Iya. Berarti itu ditambahkan dulu. Coba ditaruh di display aja yang dari 0 setelah kata maka sampai delta. Yang kamu display itu biar cepat, kamu blok terus Ctrl D. Kamu blok sampai ya Ctrl D. Tambahkan tadi apa? Untuk setiap N besar sama dengan K. Ini, Bu. Nah, sekarang baru karena terus yang ini kalian copy yang setelah kata Y itu. Setelah kata I. Tuliskan karena di bawah. Nggak usah di-enter, setelah display itu nggak usah di-enter. Karena huruf besar K-nya. Nah, yang setelah kata Y itu kalian copy. Setelah kata Y itu, Iya. Sebelah mana, Bu? setelah kata Y itu, tadi kata Y itu ada di mana yang akan dibuktikan? Akan dibuktikan tadi ada posisinya ada di mana, kan ada kata Y itu di sana. Setelah kata Y itu di copy semua. Yang akan dibuktikan itu loh. Ini, Bu ya? Setelah kata Y itu. Oh, ini. Maka dapat disimpulkan bahwa yang kata terbukti itu kamu setelah itu sampai dengan kata terbukti kamu hapus kalimat di bawah itu.
digabung Bu ya? Ya. Buktinya nggak usah. Ini nggak usah. Coba, itu udah benar belum? Coba dicek lagi. Oke, ini terdapat X elemen A ini spesifiknya apa? Terdapat AN elemen A, X yang di bawah, karena yang di bawah itu X-nya diganti dengan AN. Nah, ini X-nya juga ganti dengan AN. Kamu tulis A, terus Ctrl L. Jangan ke atas, Ctrl L. Oke. Saya ulang Bu ya. Ya. Kita ulang dari pembuktian, ambil sembarang delta lebih dari 0 karena limit barisan A, Oke, maka berdasarkan definisi 3.1.4 terdapat K dari delta elemen bilangan asli. Sehingga jika N lebih besar sama dengan K delta, maka mutlak N kurang C itu kurang dari delta. Karena N tidak sama dengan C untuk setiap N bilangan asli, maka mutlak dari AN kurang C itu lebih dari 0 dan kurang dari delta untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Karena untuk setiap delta lebih dari 0, terdapat AN elemen A dengan mutlak AN kurang C itu lebih dari delta. Maka dapat disimpulkan bahwa C titik kumpul dari A. Oke. Terima kasih Bu. Dari untuk setiap delta besar dari 0 dengan terdapat dipisahkan dengan tanda koma. Karena untuk setiap delta besar dari 0, di kesimpulan, Untuk ini Bu. nah, pisahkan dengan tanda koma. Oke. Lanjutin. Baik, untuk pembahasan selanjutnya tentang contoh 4.1.3 akan dilanjutkan oleh Saudari Askia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke contoh 4.1.3. Contoh ini berisi beberapa himpunan tertentu beserta titik kumpulnya. Yang pertama, untuk interval terbuka dari 0 sampai 1, maka setiap titik interval tertutup dari 0 sampai 1 merupakan titik kumpul dari A1. Sebagai catatan bahwa 0 dan 1 adalah titik kumpul dari A1. Meskipun titik-titik tersebut tidak termuat dalam A1. Lalu semua titik dalam A1 adalah titik kumpul dari A1. Oke, ini Premisnya, pembuktiannya hapus semua. Pembuktian yang sudah kalian tulis, hapus semua. Kecuali yang ambil sembarang epsilon besar dari 0, dan C, oke, dan C elemen 0,1. Ini nolnya dihapus. Ambil sembarang delta besar dari 0 dan C elemen 0,1. Oke, P delta C, coba. P ini jangan kayak gitu, kan kita notasi itu standar. P-nya bukan kayak gitu kan? P delta 0 kita nggak perlu ini. P delta 0 kan nggak perlu. Oke, akan dibuktikan apa? Coba ini ADB, saya sudah blok ini kan, nggak boleh, kali ini bukan buku catatan, nggak boleh nulis ADB. Dibuktikan D-nya tidak kapital. Coba ini diterjemahkan dulu, akan dibuktikan setiap titik pada, coba setiap titik pada merupakan titik kumpul dari A1. Itu di ujungnya, koma, itu satunya jangan di samping angka 1. Titik jangan di samping angka 1. Ini titik jangan di samping angka 1. Keluar dari koma,
Titiknya diganti dengan koma. Terlalu berjarak dengan A1. Majuin lagi. Itu coba Ctrl L di sana. Di A, Ctrl L. 1. Yaitu, apa artinya? Oh, yaitunya di blok jadi Ctrl M. Kamu Ctrl M atau Ctrl T. Spasi, jangan lupa. Yaitu, apa artinya itu? Yaitu untuk setiap C elemen. Ini kan sudah ada, ini C elemen 01-nya. Dan untuk setiap delta besar dari 0, apa? Definisi titik kumpul. C itu titik kumpul jika apa? Coba di copy aja yang tadi, yang di halaman di pembuktian sebelumnya, yang ini. Ini. Untuk setiap deltanya berarti kan tadi udah di copy, berarti ini dihapus kamu naruh di sini, kamu blok terus Ctrl V. Nah, A-nya diganti dengan apa? A1. Ctrl L di sana. Berarti ini yaitu untuk setiap C elemen 01 dan untuk setiap delta besar dari 0, ini komanya diganti dan, yaitu untuk setiap, ini bukan ini diganti dengan dan, terdapat X elemen A1, oke, ya udah. Nah, itu kan tujuan kalian itu kan, tujuan. Nah, di setelah kata untuk, yaitu ada apa ini? Ini ada kata untuk setiap C elemen ini dan untuk setiap delta ini. Berarti ini yang dilakukan pertama. Makanya di sini diambil sembarang delta besar dari 0 dan C besar dari 0,1. Nah, berikutnya kalian mau nyari apa? Akan dicari ini. Akan dicari X elemen A1 sehingga ini. Ada nggak itu? Alasannya apa itu? Kan kita punya P delta C ini. Ada nggak kira-kira si titik di A1 yang berada di lingkungan P delta C, tapi dia tidak sama dengan C? Apakah itu teorema kerapatan bilangan real itu? Coba buka buku Bartelnya, teorema kepadatan bilangan real apa? Teorema density. Ctrl F aja density. Teorema 248 itu kan. Nah, dia bilang apa itu teorema kepadatan bilangan real? Kalau kita punya dua buah bilangan real sembarang, maka akan ada bilangan real lain yang ada di antara keduanya. Masukin ke yang tadi, berarti apa? Coba density theorem-nya itu kalian kalian cut, terus masukin ke SWP, Ctrl C berarti, Ctrl sebagai picture, nanti kan dia ini.
biar maksudnya biar layarnya nggak perlu bagi dua. Di copy aja ya dari 248 sampai bawah, Ctrl C, terus pas di SWP-nya, bukan, teoremanya aja, buktinya nggak perlu. Nah, SWP-nya digedein lagi. Nggak usah bagi dua layarnya. Ditaruh setelah ini, Bu ya? Setelah lingkungan V delta C. Berdasarkan teorema kepadatan di situ, itu coba sebelum tadi Ctrl V dulu, tapi klik kanan pas spesial. Taruh di display, Ctrl D dulu. Terus kalian klik kanan. Pas spesial. As picture. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Atau kalau pakai screenshot aja yang tadi si ininya. Oh, bisa. Pakai snip ya, pakai snip tool. Screenshot terus di-cut bagian ini, Bu ya? Ya pakai snip. Kamu ada aplikasi snip nggak? Biasanya kan pakai snip tool itu kan bisa ngambil yang dibutuhkan aja. Nggak ada, Bu. Saya akses biasa aja, Bu ya? Barangkali ada, coba snipping tool itu kayaknya bawaan deh. Bawaan Windows deh kayaknya. Coba kamu control find coba snip dulu. Oh, ini ada. Oke, Bu. Sini. Coba kalau di key, ya. Ini, Bu ya, mode. Oh iya. Nggak usah, skip aja itu. Close. Coba. Kalau di keyboard, coba kamu kalau di saya sih Windows Shift S. Coba, kamu pakai laptopnya apa? Nah, itu di blok yang dibutuhkan aja. Oke. Masukin balik ke SWP tadi lagi aja. Ctrl V. Oke, berarti yang itu sebelum ke display yang sana, pindahin ke kanan kursornya. Ke kiri maksudnya. Nah, berdasarkan teorema kepadatan bilangan real teorema 248, dituliskan berdasarkan teorema 248, berdasarkan B-nya besar ya kan, kita udah kalimat baru. Teorema 248 nggak usah dikurung 248-nya. Apa itu? Kan kamu sudah punya C min delta dan C plus delta. Terdapat, anggap aja C min deltanya itu X, C plus deltanya Y. Terdapat X, terdapat apa sih itu? Kan C maunya min tadi, delta, ya, terdapat C min delta lebih kecil dari X, lebih kecil dari, lebih kecil dari C plus delta. nah tapi kan, ya. Nah itu sekarang mau dipilih, kalau X-nya sama, jika C-nya sama dengan 0, berarti X-nya dipilih dari apa? Oke, terdapat itu ditaruh di bawah density theorem itu aja.
Itu density theorem itu ukurannya harus dikecilin, itu kalau enggak nanti dia keluar margin. Terdapat. Nggak usah di-enter kalau setelah display. Yang tadi Ctrl V. Oke, baru titik, jika C sama dengan 0, titik, ya kalau setelah titik jangan lupa huruf kapital. Jika C sama dengan 0, maka terdapat X1 elemen apa? Berarti X yang elemen A itu ada di interval mana dia? Antara 0 dengan C delta atau antara C min delta sampai 0? X1 elemen, terdapat X elemen A1, yang di copy di atas kan sudah ada, di copy aja yang udah ada di atas. Ini kan sudah ada, ini copy aja ini. Ditaruh di display aja. Taruh di display, Ctrl D, Ctrl V, biar cepat. Nah, di antara apa dia ininya diganti yang ini. Ini bukan mutlak lagi. Mutlaknya dihapus. Berarti X1, oke. Kemudian, jika C-nya sama dengan 1, sorry, ini berdasarkan terdapat, ini kan belum, ini bukan kalimat baru ya. Jika C sama dengan 1, oke, terdapatnya T-nya huruf kecil, karena bukan kalimat baru. Kemudian jika C sama dengan 1, apa? Copy yang ini, copy yang di atasnya. Bukan ya, yang display yang sebelumnya aja yang di copy. Yang ini, Bu. Ya. Taruh display lagi biar enak bacanya. Ini kan display, kamu ngopinya display juga. Nah, kalau dia C sama dengan 1, kalau ini kan 0 dan 1. Kalau 01 yang elemen A di mana? Ada di sini kan, di kanannya. Sekarang kalau di sini yang elemen A ada di mana? Ada yang di kiri. Ibu maaf, ini C-nya diganti angka 0 sama 1 nggak, Ibu? Oh ya, boleh. Dia ada di antara mana itu? Bukan X-1? Gini loh maksudnya, kan gini loh, kan dia interval 01. Nah, kalau di sini, kalau yang 0 dulu, yang titik X yang ada di A itu ada di antara interval apa? Nih. Yang ada elemen A1 ada di sini, atau yang di sini? Yang di kanan Yang ya, Bu? kiri atau yang kanan? Yang kanan. Berarti Yang yang kanan. adalah X, berarti X-nya ada di antara apa? Ini kan tadi adalah delta ini kan? X-nya ada di antara
Kalau yang ini 0 sampai 1. 0 sampai 1. Berarti kalau 0 yang sampai 1 dong, 0 sampai? sampai delta. Ya, 0 sampai delta. Berarti kalau yang bawah itu dia dari yang sebelah nolnya diganti delta, yang deltanya diganti 1. Ya, ini nggak ada nolnya, ini terdapat X elemen A dengan 0 kecil dari X kecil dari delta, bukan X min 0. Nah, sekarang yang X-nya sama dengan 1. Nih, Yang X-nya kiri. 1. Biar dia unsur di A itu A kan tadi intervalnya dari 0 sampai 1 kan? Ini yang A. Iya, Berarti X itu di kiri apa di kanan? di kiri. Di kiri. Berarti dia ada di antara berapa ini? Kan Sebelah ini adalah delta tadi. Ini adalah 1 tambah delta. Ini berapa ini di sini? Delta sampai 1, Bu ya? Bukan dong. Bukan. Kan panjang ini adalah delta. Hmm. Sini angka 1. Berarti di sini titik berapa ini? Kan ini panjangnya di delta. 1 kurang delta. 1 kurang delta. Berarti X-nya ada di antara 1 kurang delta sampai 1. Iya. Nah, sekarang kalau jika C-nya elemen A, berarti kan jika C-nya elemen interval bukan 0 sampai 1, nah, sekarang kalau saya ambil, ini kan tadi interval 0 sampai 1. Nah, sekarang C-nya ada di dalam sini, C gitu. Berarti C, X-nya ada di mana? Terserah kan? Berada, ya, berarti C-nya itu akan terdapat C di antara di apa? Ini pandang kasusnya jika C-nya ada di interval 0 sampai 1, interval buka 0, 1. Yang ini. Jika C elemen interval buka 0, 1, elemen itu kontrol SE biar cepat. Elemennya kan kamu butuh, itu bukan elemen loh kamu naruhnya. Kontrol SE. Terus kontrol kurung. Kontrol kurung biasa 0,1. Maka apa? Ini sini juga ada maka kan di sini. Maka terdapat, ini kalau dia ada di tengah, kan si delta itu kan bisa di sini, bisa di sini. Tapi kan yang penting ada di dalam interval itu kan ada kan. Ini misalkan saya ambil, ini adalah 0. Ini tadi kan 0, ini 1. Kalau dia mepet ke sini, kan ini C, terus mau saya delta lebar, tetap aja kan di sini ada. Maka pasti ada di antara min delta ini, pasti ada. Maka terdapat, ini kopi ini. Copy by display aja, copy sedisplay-nya semua tadi. Nah, ada di mana itu X-nya? Pasti ya di antara interval C min delta sampai C plus delta. Oke. Jadi nah ini dihapus yang ini. Nah, di sini tulisin karena, terus balik ke kata yaitu, karena. Nah, terus tadi yang balik lagi ke akan dibuktikan yang yaitu, kamu copy semua.
setelah kata itu. Maka terbukti sehingganya diganti dengan maka. Oke, silakan dijelaskan. Dari yang pembuktian. Misalkan ambil sebarang delta lebih besar dari 0 dan C elemen dari interval tertutup 0 sampai 1. Kemudian lingkungan delta dari C sama dengan dari C dikurang delta sampai C ditambah delta. Berdasarkan teorema 2.4.8, terdapat C dikurang F. Ini teman karena atau perhatikan boleh. Ya. Dilanjut. Berdasarkan teorema 2.4.8, terdapat C dikurang delta lebih kecil dari X, lebih kecil dari C. Terdapat CX yang terdapat, walaupun notasinya kayak gitu, tapi yang eksistensinya itu X. Oh ya, terdapat X yang berada di antara C dikurang delta sampai C ditambah delta. Jika C sama dengan 0, maka terdapat X elemen A1 dengan X berada di antara 0 sampai delta. Kemudian jika X-nya sama dengan 1, maka terdapat... Ini terdapat X elemen R sehingga Ctrl MX. Atau X kan sudah ada ini. Ini kan sudah ada, copy aja ini. Terdapat simbol terdapatnya dihapus, nggak perlu. Sehingga Ctrl M, sehingga Ctrl M atau Ctrl T di keyboardnya. Nah. Kemudian berdasarkan teorema 2.4.8, terdapat X elemen himpunan bilangan real, sehingga ada sehingga X berada di antara C dikurang delta sampai C ditambah delta. Jika C sama dengan 0, maka terdapat X elemen A1 dengan X berada di antara 0 sampai delta. Kemudian, jika X-nya sama dengan 1, maka terdapat X elemen A1 dengan X berada di antara 1 dikurang delta sampai 1. Kemudian, jika C-nya elemen interval terbuka dari 0 sampai 1, maka terdapat X elemen A1 dengan X berada di antara C dikurangi delta sampai C ditambah delta. Karena untuk setiap C elemen interval tertutup dari 0 sampai 1, dan untuk setiap delta lebih besar dari 0, terdapat X elemen A1 dengan mutlak X dikurangi C berada di antara 0 sampai delta. Maka terbukti bahwa setiap titik interval tertutup 0 sampai 1. Maka terbukti bahwa setiap titik pada interval tertutup 0 sampai 1 merupakan titik kumpul dari A1. Oke, lanjut ke yang B dulu. Selanjutnya yaitu setiap himpunan berhingga tidak memiliki titik kumpul. Di sini premisnya misalkan himpunan A2 adalah himpunan berhingga dari A1 sampai AN. Kemudian akan dibuktikan bahwa himpunan A2 tidak memiliki titik kumpul. Nah, ini delta tengah.
Coba ini kan, coba ditulis dulu. Ini artinya apa? Coba yang tadi kata yaitu, kamu copy. Yang setelah kata akan dibuktikan nih. Ini di sini taruh, terus ini akan dibuktikannya diperbaiki. Sini yaitu. Nah, berarti diganti. Berarti untuk setiap C elemen A2, A2-nya copy aja. Nah, Ctrl L2. Nah, ini kan karena tidak, berarti ini dinegasikan. Jadinya apa? Negasinya apa? Negasi untuk setiap apa? Dan-nya berarti nggak perlu. Untuk setiap, negasinya apa? Lawan kata untuk setiap apa? Dapat Bu ya? Iya. Terdapat kan sudah ada di sini simbolnya. Copy aja. Nih. Sehingga, nah ini kan terdapat, ini berarti ini harus ganti untuk setiap. Sehingga, ini ada kata sambungnya sehingga di sini. Apa? Sehingga, ini kan tadi untuk setiap, tadi terdapat, berarti harus diganti untuk setiap. Berlaku, dengannya diganti dengan berlaku. Berlaku. Mutlak X min C besar dari delta. Itu kan yang tadi contohnya yang 1, 2. Nih. Jangan ini saya ambil ini adalah AI. Ini AJ. Nah, saya pilih delta ini. Saya pilih delta ini, maka kan untuk sembarang ini, kan si AJ ini, AJ bukan elemen P. AI. Atau ini dalam bahasa lainnya apa ini? Ini kan kalian karena A2 itu isinya adalah A1, A2 sampai AN, yaudah C-nya diganti dengan AI aja misalnya. Atau boleh nggak apa, ini ditulis kayak gini juga boleh sih. X min apa tadi, X min C juga boleh, tapi ketika di pembuktian aja di iniin. Oke, baru di pembuktian apa? Clear. Di pembuktian kalian dihapus dulu. Ini semuanya dihapus, isi punya kalian dihapus. Dengan demikiannya ya nanti terbukti, dengan demikiannya nggak usah. Nanti kan bakal kepake itu dengan demikian. Nah, coba itu dikosongin dulu, di-enter dulu. Di-enter dulu, biar lega. Nah, proof-nya di-delete. Nah, di sini apa ini? Kata apa yang mulai ada? Awalnya ada. Ambil sembarang. C elemen A2.
Nah, kemudian deltanya kalian pilih apa? Kan bilangnya kayak gini kan, coba ini tanpa mengurangi keumuman, misalkan ini ditulis tanpa mengurangi keumuman, misalkan A1 kecil dari A2, kecil dari A3, dan kecil dari ke AN. Ini dipakai koma dulu sebelumnya. Misalkan, bukan maka. Nah, ini dia berurut nulisnya, berarti A1 ini di copy, terus komanya ganti dengan tanda kecil. Nah, kira-kira apa itu? Berarti kan kalau di garis bilangan saya naruh di sini A1, bentar ini kegedean. Saya punya garis bilangan. Misalkan di sini ada A1, terus ini A2, kemudian di sini ada A3, terus di sini mungkin A4-nya mepet, terus mungkin A5 ada di sini lagi, terus dan seterusnya AN di sini. Nah, kira-kira deltanya berapa kalian pilih sehingga berlaku ini? Kan intinya adalah apa? Kalau diambil sembarang C, ya misalkan saya ambil di sini, terus saya bisa memilih si delta sehingga misalkan deltanya segini. Kalau saya ambil delta segini, berlaku nggak ini? Apakah si lingkungan ini memuat titik A yang berbeda dengan si A2? Kalau saya ambil segini, ini kalau ini adalah P delta A2, apakah lingkungan delta dari A2 ini memuat titik di A2 yang berbeda dengan A2? Iya. Memuat. Berarti memenuhi tujuan kita nggak? Sesuai nggak dengan tujuan kita? Tujuan kita apa? Kita ingin mencari apa? Ini kan sebenarnya, atau ini dalam kurung apa ini? X. Ini bukan kecil ya, tapi besar. Ini tandanya besar. X bukan elemen P delta C. Nah, apakah sesuai dengan tujuan kita kalau saya ambil delta segini? Sesuai nggak? Tidak. Tidak. Terus kalau, berarti nggak mungkin lebar kan? Berarti paling kecil, berarti berapa kira-kira saya ambil delta? Nah, kita kan nggak tahu ini. Berarti kan antara A1 dan A2 itu ada jarak. Antara A2 dan A3 ada jarak. Kita kan nggak tahu ini jaraknya berapa. Berarti si delta itu minimum berapa? Ini karena ini kan berlaku untuk setiap. Berarti kan kalau saya ambil selebar ini, di sini nggak berlaku. Terus kalau saya kecilin, terus saya kecilin misalnya, saya lebih kecilin, ya di sini berlaku gitu. Di sini berlaku. Tapi ketika saya pindahin, misalkan di sini ada A6, terus saya taruh di sini C-nya saya ambil di sini dengan lebar yang sama segini, memenuhi nggak? Di si A2 dia oke, di A5 dia tidak oke. Berarti kebayang nggak kira-kira deltanya berapa diambil? Di sini kan pilih ini pilih delta, ini pilih. Kira-kira berapa deltanya yang dipilih? Ingat antara A1, A2, A3, dan 4 itu ada jarak. Berarti paling sempit deltanya berapa dipilih? Sehingga kalau kita ambil, kalau dengan tadi, misalkan ini ya, misalkan ini A1 gitu ya, terus ini A2. Terus saya ambil, sini ada A3, terus saya ambil A3 dengan A4 sempit, terus A5 itu berjarak lagi, terus tapi A6 itu lebih sempit dari A4. Ini A6.
Nah, kalau tadi kan ini yang enggak, yang pertama yang ini tadi kan enggak. Kalau selebar ini enggak berlaku. Terus saya kecilin deh, ya udah deh, saya kecilin segini. Bentar. Saya kecilin, ya udah saya kecilin segini. Di sini kalau ini adalah delta, apakah si V delta A3 memuat apakah terdapat X elemen si A2, X-nya tidak sama dengan A2, sehingga ini. Ada nggak? A2 kapital. Ada nggak? Ada nggak unsur-unsur di A2, berarti A1, A2, A3, dan seterusnya, yang berada di lingkaran yang si kuning ini, tapi beda dengan A3. Ada nggak? Tidak Nggak ada. 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 Oke. Berarti kalian anggap oke, di A3 ini oke. Tapi dengan lebar yang sama, saya pindahin ke sini. Saya geser nih ya, si deltanya saya geser ke sana. Berlaku nggak di si A5? Apakah ada X elemen A2, X tidak sama dengan A5, X tidak sama dengan A5, tapi sehingga si X itu ada di lingkungan si delta A5. Ada nggak? Ada. Ada. Iya. Terdapat X sama A6 kan? Iya. Berarti walaupun delta yang ini oke di A3 dia oke. Tapi di A5 dia tidak oke. Berarti kebayang nggak? Kira-kira paling sempit berapa itu delta yang bisa diambil? Epsilon. Di berapa? Kan kita harus spesifik. Kalau kita pilih itu harus spesifik nilainya. Ingat, tadi ini kan ingat di antara A1 dan A2, AI ini kan masing-masing ada jarak. Jadi kita misalkan, sebelum pilih ini coba ini, misalkan D, AI, AJ itu menyatakan jarak antara AI dan AJ. Berarti selisihnya ya, Bu? Ya berarti yang paling dipilih yang mana? Yang paling minimum kan? Iya. Berarti dia ada Kurungnya memang nggak gitu pakai kontrol kurung. Misalkan DAI AJ, koma AJ sama dengan itu nilai mutlak AI dikurang AJ. Nah, berarti pilih delta berapa? Pilih delta, misalkan itu taruh di atas saja, jangan kebanyakan enter. Titik dulu sebelumnya. Titiknya di samping 0, jangan itu nanti jelek itu, terlalu berspasi. Nah, pilih koma, pilih delta sama dengan apa? Minimum. Mutlak AI dikurang AJ. Minimum DAI AJ dalam kurung. Minimum ini. Minimum himpunan DAI AJ. Dalam kurung awal. Jangan kayak gitu, dalam itu di blok terus kontrol kurung. Kalau kurung ditulis satu per satu, nanti dia ukurannya kecil. Jadi kurung kurawal berarti pakai shift itu berarti. Kontrol shift, tadi kamu blok terus kontrol shift kurung itu.
Kita bikin kurungnya dulu, Ctrl Shift kurung. Kurawal. Nah, tadi apa? DAIAJ. Maka ini kan. Maka yang ini, maka pelaku ini. Tadi C-nya kan udah. C-nya untuk siapnya berarti nggak perlu. Ini aja. Nih. Siap. Ininya perlu. Siap. Untuk setiap tuh. Ya. Atau ditaruh di sini untuk setiapnya juga boleh. Mendingan ini untuk setiap X elemen A2 dengan X tidak sama dengan C, coba dari katanya itu juga diperbaiki. Yaitu untuk setiap C elemen A2 terdapat delta besar dari 0 sampai segi untuk setiap X elemen A2 dengan X tidak sama dengan C, di sini. Di sini, ini saja dengan X tidak sama dengan C. Sebelum kata berlaku dengan X tidak sama dengan C, nah, ini juga di-copy ke sini. Kemana Bu? Ke sini. Oh, setelahnya. Oh, ini juga dihapus, ini nolnya nggak perlu. Atau ini dalam kurung apa? X bukan elemen P delta C. Ditulis saja dalam kurung. Atau dengan perkataan lain, ditulis dengan perkataan lain aja, dengan perkataan lain. Kurungnya nggak usah. X bukan elemen P delta C. Ctrl L delta, Ctrl G D, Ctrl G D, nulis delta biar cepat. Ctrl kurung C. Oke. Nah, ini nggak perlu lagi. Ini. Tadi kan buat ilustrasi aja ini. Di-delete aja. Oke, silakan dijelaskan. Oke, dengan demikian ditarik dulu yang ini ditarik ke atas. Berarti dari premisnya dulu, misalkan A2 adalah himpunan dari A1 sampai AN,
Kemudian akan dibuktikan bahwa himpunan A2 tidak memiliki titik kumpul, yaitu untuk setiap C elemen A2 terdapat delta lebih besar dari 0 sehingga untuk setiap X elemen A2 dengan X tidak sama dengan C berlaku mutlak X dikurangi C Ini dihapus. lebih besar dari delta. Kemudian untuk pembuktiannya kita ambil sebarang C elemen A2, kemudian Ini nggak ada. kita ambil sebarang C elemen A2, misalkan D A1 AI, AJ sama dengan mutlak AI dikurang AJ. Lalu kita pilih delta sama dengan minimum dari himpunan D, AI, AJ. Maka untuk setiap X elemen A2 dengan X tidak sama dengan C, berlaku mutlak X dikurang C lebih besar dari delta. Dengan kata lain, X tidak sama dengan atau X bukan elemen lingkungan delta dari C. Dengan demikian, terbukti bahwa himpunan A2 tidak memiliki titik kumpul. Oke, ini kalian yang lain kalian perbaiki ya kan, kalian udah kebayangkan cara pembuktian, caranya gimana? Iya, Bu. Tadi kan saya sudah dijelaskan secara detail untuk membuktikan yang iya ada di contoh A, untuk membuktikan yang tidak, polanya adalah kayak yang di B. Tinggal di copy aja caranya. Tinggal kalian copy terus dimodif. Nah, untuk membayangkan itu caranya kayak tadi, untuk mencari delta. Kalau tidak, itu kan kalau membuktikan tidak, kan kita perlu cari delta ya. Semua aja sih, mau tidak, mau iya, kan kita perlu cari delta. Nah, untuk mencari deltanya berapa itu, kalau tidak kan, tidak itu deltanya harus spesifik nilainya berapa. Nah, ya masukin aja ke garis bilangan. Biar kebayang kita milih deltanya berapa. Jadi kalian kan main setengah-setengah aja kan semuanya di pembuktian kalian. Kan kalian nih pilih delta sama dengan setengah, kan kita nggak tahu bilangannya berapa. Kalau di sini sih oke, di 1, 2, 3, 4 oke kita milih setengah, karena bilangannya terlihat 1, 2, 3, 4. Tapi ketika AI dan AJ kalian tulis setengah kan nggak bisa. Misalkan AI-nya sama dengan sepertiga. Terus A1 sepertiga maksud saya. Terus A2 sama dengan seperempat misalnya. Kan nggak main. Kalau kalian ambil delta sama dengan setengah, si V delta setengah, V setengah dari 1/3 memuat seperempat nggak? Memuat nggak? Apakah lingkungan setengah dari 1/3 itu, masukin ke bilangan ini, di sini ada sepertiga, di sini ada setengah, terus di sini ada sepertiga. Tadi maunya sepertiga seperempat ya, di sini ada sepertiga, di sini ada seperempat. Kalau setengah gimana itu gambarnya? Jarak antara sepertiga ke seperempat ini lebih nggak dari setengah? Lebih. Lebih. Beginilah ya ilustrasinya. Nah, berarti si V setengah, lingkungan setengah, ini kan dibacanya ini lingkungan setengah, dari si sepertiga memuat seperempat nggak? Apakah seperempat ada di sini? Iya kan? Iya. Nih, seperempat kan ada di sini. Tidak sesuai dengan tujuan kita. Padahal kita kan maunya apa? Berapapun titik yang kita ambil, mau lebar, mau kecil, maka tidak ada titik lain di A2 yang masuk ke lingkungan tersebut. Dan kita nggak tahu kan nilai si A itu berapa gitu. Ya bisa aja kayak gini, sekecil ini. Tadi kan kalian ngambilnya setengah kan, makanya setengah itu nggak bisa. Makanya harus diilustrasikan dulu. Yang tadi juga, berarti yang berikutnya juga kayak gitu. Kalau yang ini oke, ngambil setengah oke, karena kita sudah tahu bilangan 1, 2, 3, 4 itu selisih bilangan asli paling kecil berapa? Bilangan asli selisih antar bilangan asli selisihnya berapa? 1.
1. Nah, karena kita sudah tahu pasti setiap bilangan asli itu selisihnya 1. Setiap bilangan asli yang berurutan itu selisihnya 1. Oke, ini oke, boleh kalian ambil deltanya sama dengan setengah. Tapi untuk kasus yang ini nggak bisa, karena kita nggak tahu nilai A1, A2 itu berapa. Oke, silakan diperbaiki dulu, kemudian kasih ke saya lagi sebelum presentasi, biar saya cek. Jadi hari Selasa presentasinya nggak lama, hari Selasa. Baik, Bu. Nanti Selasa melanjutkan berarti, Bu. Ya, Di terus poin C. revisinya kirim ke saya segera ya, biar kan belum tentu kalian ngirim ke saya bener kan. Iya, Bu. Ini diperbaiki dulu kayak yang barusan saya jelaskan. Nah, itu dikirim ke saya, terus saya balikin lagi. Baik, Bu. Kelompok 6, kalau kalian rasanya melakukan kesalahan yang sama kayak yang tadi, pembuktian jika dan hanya jika, nah berarti ya dibenerin gitu. Intinya pembuktian, coba tadi yang ada jika dan hanya jika, ini masih saya jelasin sampai jam 12. Coba yang ada kata jika dan hanya jika. Oke. Patokan kalian ini, coba yang teorema ya, patokannya ini. Tipsnya itu adalah, bentar, mana ini? Tipsnya adalah ini kalian kotakin dulu. Maka yang sebelah kiri ini, berarti kan ini kata jika dan hanya jika itu kan ini kalau disimpulkan kayak gini ini. Maka yang ini, yang sebelah, nah ini kan adalah kata adalah, berarti mulai dari sini, ini, terus saya kotakin. Oke, yang hijau adalah modal untuk arah ke sini. Ini yang hijau modal untuk arah ke kanan, dan biru ini tujuannya. Sebaliknya, yang hijau ini adalah tujuan ke sini, dan yang biru adalah modalnya. Jadi tinggal di copy paste aja. Nah, patokannya kalau setelah ini suatu bilangan real C elemen R adalah, nah berarti ini berlaku untuk kedua arah. Nah, makanya ini taruhnya di premis umum. Dari himpunan A elemen R, nah ini juga bisa dianggap sebagai premis umum. Karena toh di sini ada A dan ada A juga di sini kan. Pokoknya tipsnya itu ya, ininya kalian kotakin dulu. Maka yang sebelah kirinya itu adalah modal untuk arah kiri kanan, dan ini tujuannya, dan yang sebelah kanan ini adalah modal arah kanan kiri, dan ini tujuannya. Begitu juga dengan kalau ada pernyataan ekivalen itu sama juga dengan jika dan jika. Kalau pernyataan berikut ekivalen gitu ya, terus ada pernyataannya misalkan ada 1, 2, 3, 4. Ya itu artinya adalah 1 jika dan hanya jika 2, jika dan hanya 3, jika dan hanya 3, 4. Tapi ini bisa diringkas menjadi 1 menyebabkan 2, menyebabkan 3, menyebabkan 4, menyebabkan 1. Kalau dia cuma ada 2 saja, pernyataan berikut ekivalen. Ada 1 dan 2. Ya udah berarti itu artinya 1 jika dan hanya jika 2. Berarti pertama buktikan 1 menyebabkan 2, kemudian buktikan 2 menyebabkan 1. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Kelompok 5 dan 6 yang mau presentasi? Mending nanya sekarang daripada nanti via WA lebih ribet. Bentar, Bu. Mau nanya, Bu, tentang teorema 416, berarti ini juga sama, Bu, ya? Oke, jika dan hanya jika tadi.
Ya, ini bisa kalian anggap berarti ini pernyataan ekuivalen, berarti kalian buktikan 1 menyebabkan 2 dan 2 menyebabkan 1. Berarti ada 2. Berarti langkah pertama itu yang kalian buktikan. Berarti pembuktiannya ada 2. Berarti kan tulis premis umum akan dibuktikan, pernyataan berarti pembuktian apa? Ya udah ini B. Berarti kalian kan nulisnya B ke A, B menyebabkan A dan A menyebabkan B. Oke, Bu, siap. Saya nggak lihat stepnya ya, tapi tahapannya ya kayak gitu. B Ya, Bu. menyebabkan A, terus A menyebabkan B. Ya, B menyebabkan A berarti panahnya nggak usah pakai, ya, B menyebab, ini apa? A menyebabkan B ya. Kalau kayak gini kan dibacanya kan A menyebabkan B. Tadi B menyebabkan A, oke. Biar nggak salah, mending ini kamu naruhnya arahnya sama aja kayak gitu. Oh, panahnya satu arah, Bu, ya? Berarti ya terserah aja sih. Maksudnya biar nggak salah baca aja. Kan kita lebih cenderung, karena kita orang Indonesia, kecuali kita orang Arab kan biasa baca dari kanan. Kan kita orang Indonesia biasa baca dari kiri. Jadi mending yang ini yang kalian perbaiki. A-nya dulu, berarti A panah B. Oke. Ditutup dulu ya untuk kuliah hari ini, karena nanti saya kuliah lagi jam 1. Baik, Bu. Terima kasih pada Bu Yanti yang sudah memberikan ilmu nih hari ini, Masya Allah. Nanti untuk makalah kelompok 5 akan segera kami revisi dan akan segera kami kirimkan ke Ibu ya, Bu. Mungkin langsung aja. Untuk kelompok 5, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Bu Yanti.